Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita membahas materi tentang perencanaan organisasi. Untuk Bapak Ibu semuanya, Pak Dendi, Pak Bambang, Pak Awi, dan Bu Tanti, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi di kampus masing-masing cabang. Nah, minta tolong nanti apabila PPT tidak berjalan, saya diberitahu ya Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini kita membahas materi tentang perencanaan organisasi. Nah, perencanaan organisasi itu Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya ya, diharapkan nanti pastinya mahasiswa ya mengetahui pengertian dari perencanaan organisasi itu sendiri. Nah, kemudian sebentar, ini lagi ada penyalahan. Oke. Untuk PPT sepertinya ini belum bisa berjalan. Nah, untuk materi di pagi hari ini tadi, Bapak Ibu semuanya dan Mas Mbak ya, rekan-rekan mahasiswa, bahwa materi di pertemuan keempat di pagi hari ini adalah perencanaan dalam organisasi, di mana untuk tujuan pembelajaran ini mahasiswa itu diharapkan mampu memahami dan menjelaskan ya tentang perencanaan organisasi ya, pengertian perencanaan organisasi, kemudian proses perencanaan strategi, kemudian analisis
SWOT, ya. Serta grand strategi. Jadi Mas Mbak semuanya diharapkan Mas Mbak semuanya memahami kaitannya tentang tujuan pembelajaran ini dari perencanaan organisasi sampai ke grand strategi. Kita lihat organisasi yang sukses, ya. Organisasi yang sukses memiliki rencana yang jelas, ya. Kemudian apa sih rencana yang jelas, gitu ya? Rencana itu harus diketahui baik oleh karyawan yang bekerja di organisasi dan mereka yang berurusan dengan organisasi. Apa yang perusahaan sedang lakukan saat ini dan rencana ke depannya. Inilah Mas Mbak semuanya, bahwa organisasi itu harus memiliki rencana yang jelas, ya. Kemudian keunggulan kompetitif, ya. Keunggulan kompetitif ini setiap perusahaan itu pasti perlu mengetahui keunggulan kompetitif mereka, ya. Jadi pastinya perusahaan itu mempunyai, ya, harus mempunyai keunggulan yang harus dimiliki, ya, keunggulan kompetitifnya, gitu ya. Kemudian keunggulan kompetitif itu harus mampu menjelaskan dan menanamkan nilai bisnis kepada konsumen, ya, sehingga mampu membentuk, ya, persepsi tersendiri di mata konsumen, ya, di mata konsumen. Kemudian Mas Mbak semuanya, bahwa keunggulan kompetitif ini menurut pakar ahli Michael Porter, ya. Jadi pastinya Mas Mbak semuanya, setiap perusahaan itu harus memiliki keunggulan kompetitif di masing-masing perusahaannya masing-masing tadi, ya, gitu ya. Kemudian keunggulan kompetitif berarti organisasi itu lebih baik daripada yang lain, ya, dalam industri atau kategori yang sama. Makna kata lebih baik di antaranya, ya. Lebih baik yang seperti apa, Mas Mbak semuanya, ya. Jadi setiap perusahaan, setiap organisasi itu memiliki keunggulan kompetitif yang pastinya dengan kata lebih baik itu seperti Mas Mbak semuanya, lebih cepat, ya, lebih mewah, lebih murah, teknologi paling terbaru, ya. Jadi punya kelebihan Mas Mbak semuanya, ya. Kemudian juga lebih kuat, ya. Semuanya ini adalah lebih, ya, lebih baik, gitu ya. Lebih, semuanya lebih cepat, mewah, murah, kuat, ya. Dan pastinya teknologi itu harus terbaru. Kemudian untuk proses perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi ini membuat strategi utama, strategi besar, yaitu keputusan strategi organisasi, ya. Membuat strategi operasional, taktis,
Nah, kita akan mengetahui Mas Mbak semuanya. Apa sih strategi utama? Ya, kemudian grand strategi, strategi induk, strategi bisnis. Nah, ini strategi Mas Mbak semuanya, ya. Menyediakan arahan dasar, ya, menyediakan arahan dasar yang pastinya bagi tindakan strategi, ya. Nah, strategi ini menjadi landasan untuk usaha yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan, ya. Kemudian strategi utama grand strategi. Pada grand strategi menurut Porter, terdapat strategi yang dapat dipilih. Ada ground, ya. Kemudian stability. Kemudian retrenchment, ya. Nah, ini Mas Mbak semuanya nanti akan mengetahui satu persatu. Tadi kan ada 3, ya. Nanti pun akan dijabarkan, ya. Akan dijabarkan. Ground pertumbuhan itu apa? Nah, strategi perusahaan itu yang sering dicari adalah strategi yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan dalam penjualan. Ada aktiva, ada laba, ya, atau kombinasi dari semuanya. Pertumbuhan adalah strategi yang paling berpengaruh karena perusahaan yang sedang tumbuh itu dapat menutupi kesalahan dan ketidakefisienan dengan mudah. Aliran pendapatan yang terus berkembang ke dalam perusahaan dapat menciptakan sumber daya yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Ya, ini pertumbuhan di dalam kaitannya Mas Mbak semuanya, ya, strateginya, ya. Kemudian perusahaan yang sedang berkembang itu pastinya menawarkan banyak peluang bagi kemajuan dan promosi. Nah, dikatakan pastinya perusahaan itu tumbuh, ya, berkembang, itu pastinya nanti akan ada banyak peluang dan banyak kemajuan serta promosinya, gitu ya. Kemudian pertumbuhan organisasi ini dapat ditempuh melalui keputusan integrasi maupun diversifikasi seperti menambah lini produk, ya. Kemudian ekspansi ke negara lain. Nah, nanti Mas Mbak semua akan mengetahui menambah lini produk itu seperti apa, ya. Produk contohnya itu produk apa? Nah, gitu kan. Nah, ekspansi ke negara lain serta membeli perusahaan lain. Ya, ini dikatakan pertumbuhan organisasi itu pastinya melalui keputusan integrasi, ya, maupun diversifikasi. Nah, menambah lini produk itu seperti di Indofood, Mas Mbak semuanya, produknya itu sangat banyak sekali, ya. Nah dari makanan bayi, snack, ya, kemudian ada juga mie goreng, mie kuah seperti itu, ya. Kemudian ada air minum, ya, lain. Ini sangat banyak sekali, ya, kecap itu, ya, semuanya.
Kemudian untuk ekspansi ke negara lain, Mas Mbak semuanya. Nah, Sido muncul. Sido muncul ini ekspansi ke negara lain di sana, Mas Mbak semuanya, bahwa Sido muncul mendunia ya, mendunia, ekspansi ke negara lain gitu kan. Kemudian membeli perusahaan lain seperti apa? Nah, ini Dell mengakuisisi IMC, kemudian HP mengakuisisi Compax ya. Nah, ini untuk pertumbuhan Mas Mbak semuanya. Tadi sudah tahu dari menambah lini produk, ekspansi ke negara lain, serta membeli perusahaan lain ya. Kemudian di sini kita lihat untuk stability-nya ya, stability-nya Mas Mbak semuanya. Untuk stability ini perusahaan itu mempertahankan status quo-nya ya. Mereka akan melanjutkan apa yang telah mereka lakukan sampai saat ini. Tidak ada yang akan berubah, tidak ada peningkatan produksi, tidak ada pangsa pasar baru, tidak ada penambahan jumlah karyawan. Nah, karena apa? Stabilitas mempertahankan status quo-nya ya. Perusahaan dengan posisi kompetitif yang kuat dalam industri yang memiliki daya tarik cukup tinggi mungkin tidak akan mengejar perubahan yang signifikan dalam strategi perusahaannya ya, Mas Mbak semuanya. Jadi ini lebih ke mempertahankan saja ya. Contoh, Dell Computer menggunakan strategi stabilitas setelah strateginya menghasilkan pertumbuhan yang tidak dapat diatasi. Dell tumbuh sebesar 285% dalam jangka waktu 2 tahun dan mengalami kesulitan. Nah, ini Mas Mbak semuanya lebih ke mempertahankan saja. Dell itu tidak mampu mempertahankan kebutuhan sejumlah 2 miliar US dollar ya. Dell berhenti menggunakan strategi pertumbuhan untuk menunda sampai perusahaan mampu memperbaiki struktur dan membangun fasilitas baru untuk menentukan kebutuhan pasar. Nah, tadi setelah Anda mengetahui tentang stabilitas, mempertahankan, kita akan tahu untuk dari rekrutmennya, penghematan, ya, hemat. Nah, ini untuk perusahaan yang akan melakukan penghematan itu dengan cara apa saja, Mas Mbak semuanya? Menjual beberapa aset, mengurangi jumlah produk yang dijual ya. Kemudian keluar dari negara di mana perusahaan itu beroperasi. Posisi kompetitif yang lemah itu akan mengakibatkan kinerja yang buruk sehingga penjualan itu menurun ya, dan laba berubah menjadi rugi. Jika ini terjadi, manajemen dapat mengikuti salah satu dari beberapa strategi pengurangan ya, di antaranya strategi berputar ya, kemudian jual habis atau likuidasi ya. Ini Mas Mbak semuanya.
Texaco ya. Kemudian contoh untuk Texaco ini menghadapi kesulitan yang sangat serius. Di CEO-nya James itu berinisiatif melakukan strategi berputar dengan menjual lini produk marginalnya, mengurangi biaya, dan memotong penggajian hampir sepertiganya. Kemudian James memperluas eksplorasi minyak dan memperbaiki fasilitasnya untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih. Setelah 7 tahun, strategi tersebut mampu menunjukkan hasil ya. Jadi Mas Mbak semua ini merupakan kaitannya tentang penghematan ya. Dan pastinya untuk seperti Texaco ini ya, kemudian pastinya strategi ini mampu kelihatan hasilnya itu dalam waktu yang cukup lumayan lama ya, 7 tahun berproses ya, gitu. Kemudian analisis SWOT adalah merupakan teknik atau metode, yaitu perencanaan strategi organisasi yang bertujuan untuk mengevaluasi ya. Nah, apa sih untuk SWOT itu sendiri, Mas Mbak semuanya ya? Nanti satu persatu pastinya nanti akan Anda ketahui ya. Ada strength, weakness, opportunity, dan threats ya. Ini Mas Mbak semuanya, pastinya di dalam SWOT ini ada faktor internalnya dan juga faktor eksternalnya ya. Oke. Setelah Anda tahu SWOT, nah ada strength, weakness, opportunity, dan threat, maka kita akan mengetahui pengertian dari kekuatan itu apa sih strong ya, strength. Analisis ini menyoroti unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa memberikan pengaruh positif ya. Perusahaan atau organisasi bisa menghasilkan apa saja kelebihan perusahaan, keunggulan yang dimiliki, serta keunikan perusahaan yang membedakan dengan perusahaan lainnya ya. Contoh, jaringan pemasaran yang luas, teknologi terbaru, pengalaman produksi selalu mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini Mas Mbak semuanya untuk strength-nya ya, kekuatannya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk kelemahannya, weakness-nya ya. Kelemahan perusahaan itu dapat memberi pengaruh negatif. Oleh sebab itu perlu mengetahui apa kelemahan yang dimiliki perusahaan agar bisa menjadi bahan perbaikan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan itu memposisikan sebagai konsumen, menganalisis apa yang dimiliki perusahaan lain. Nah, analisis apa yang membuat perusahaan lain itu lebih baik. Contoh, mesin yang dimiliki sudah tua, karyawan berpengalaman banyak yang pindah ke perusahaan lain sejenis ya. Jadi ini Mas Mbak semua merupakan kelemahan ya. Nah, karena mesinnya sudah tua, karyawannya juga keluar, dan keluar itu pindah di perusahaan yang sejenis juga gitu ya. Kemudian opportunity, peluang. Analisis peluang ini akan menentukan perkembangan perusahaan di kemudian hari. Perusahaan itu harus melihat
peluang apa saja yang ada dan perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan yang bisa membantu perusahaan itu lebih berkembang. Contoh meningkatnya jumlah penggemar sepeda, ya, banyak klub sepeda, ya, tradisi membelikan hadiah sepeda, ya, ini mas-mas semuanya. Kemudian untuk threats, ya, ancaman. Analisis ancaman ini mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Perusahaan itu harus melihat apa saja ancaman yang ada agar dapat menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak, ya. Contoh, pemasaran sepeda motor itu semakin agresif, maka banyak perusahaan pesaing dengan harga yang murah. Nah, sekarang ini sepeda listrik, ya, tren juga ya mas mbak semuanya, ya. Nah, gitu. Pastinya kalau kaitannya tentang peluang, ya, threat, itu ancaman itu tadi, ya. Ketika sekarang ini boomingnya lagi trennya sepeda listrik, ya pastinya masyarakat itu akan membelinya, gitu, mencari untuk hadiah seperti itu tadi, ya, gitu. Kemudian untuk pelaksanaan analisis SWOT. Pada perusahaan yang sangat besar itu perlu waktu lama untuk melaksanakan analisis SWOT, ya. Terkadang perusahaan itu membutuhkan konsultan atau fasilitator luar dalam melakukan analisis SWOT. Tujuannya agar analisis ini benar-benar dilaksanakan secara objektif untuk melengkapi faktor-faktor yang akan dimasukkan ke setiap kategori, ya. Kemudian kita lihat strateginya, ya, analisis SWOT, serta bila ada analisis SWOT itu dilakukan dengan benar, strategi dan analisis SWOT dapat membentuk paket yang bagus karena pada analisis SWOT mengidentifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Kemudian untuk konsep penting dalam menyusun perencanaan strategi organisasi, ini menentukan kelompok pemangku kepentingan stakeholder yang berpengaruh dalam organisasi. Setelah kelompok pemangku kepentingan itu ditentukan, maka organisasi itu dapat mengetahui bagaimana stakeholder itu dapat menggunakan pengaruhnya dan seberapa penting, ya, memberikan dampak pada organisasi. Kita lihat untuk pemangku kepentingan, ya, kita lihat dari eksternal, ya, itu ada konsumen, ya, kemudian pesaing, ya, lingkungan, kondisi ekonomi, ini masuk di dalam eksternal, ya. Kemudian mas mbak semuanya ada pemerintah dan asosiasi, ini pemangku kepentingan, ya. Kemudian untuk internal itu ada karyawan, serikat kerja, struktur organisasi, pemegang saham. Ini di dalam pemangku kepentingan mas mbak semuanya, yang eksternal dan ada yang internal. Nah, kemudian implementasi perencanaan strategi organisasi.
pastinya pertanyaan itu sering muncul dalam perencanaan strategi. Apa yang harus dilakukan ya untuk mencapai strateginya? Siapa yang akan melakukannya? Bagaimana kita akan mencapai sasaran strateginya ya? Nah, perusahaan itu mulai mengembangkan rencana aksi spesifik dalam rangka mencapai sasaran strategi yang ditetapkan, seperti menyusun struktur, ya, kepegawaian, pendanaan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ya, contoh implementasi perencanaan strategi ini apa? Nah, pengembangan produk baru. Nah, apa sih gitu ya? Tujuan spesifiknya itu mengembangkan sebuah produk, ya, produk baru dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Kemudian siapa? Ya, perwakilan dari Departemen Desain, Produk, dan Penjualan itu membentuk tim untuk menentukan kebutuhan pasar dan kemampuan manufaktur. Kemudian kapan? Ya, bagaimana? Prototipe itu disajikan kepada manajemen pada akhir bulan keempat untuk persetujuan. Produksi akhir di akhir bulan ke-6. Itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa-mahasiswi di kampus masing-masing cabang. Terima kasih untuk Pak Bambang, Bu Tanti, Pak Dendi, Pak Awi. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk perkuliahan di pagi hari ini, Mas Mbak semuanya. Untuk perkuliahan di masing-masing cabang saya serahkan kepada Bapak Ibu dosen pendamping masing-masing. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sedi. Terima kasih juga Pak Bambang, Pak Dendi, Bu Tanti, Pak Awi.